Terima kasih kepada Nduk Duyanti yang telah memberikan waktu dan kesempatan buat saya untuk berada di sini. Sebelumnya sambutlah salam panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mundur no. Memberi mawon. Kon manas iki. Kepada Ibu Manggala beserta wakilnya yang telah disucikan, kepada sesepuh serta seluruh umat sedharma yang berbahagia. Puja Tunggara atas Asung Kertawaran Nugraha Sang Hyang Widiwasa yang mana di hari ini telah memberikan Kertawaran Nugraha kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan persembahyangan melasti di pantai Stanley dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun juga. Nggih. Perjalanannya tadi lancar sampai di sini, bahkan cuacanya sangat mendukung. Yang kemarin-kemarin itu agak dingin-dingin deh, padahal sudah pernah panas tapi kembali dingin. Dan sekarang pas banget panas deh, angin juga semilir-semilir dan juga di sini tidak terlalu dingin deh. Jadi mudah-mudahan acaranya dari awal sampai akhir tidak ada halangan, dan semoga kita semuanya selalu diberikan Kertawaran Nugraha Sang Hyang Widiwasa, dilimpahkan rezekinya dan juga diberikan ketentraman, kedamaian dan sukses selalu, nggih. Dan tak lupa semoga kita semuanya sehat lahir dan batin dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa, nggih. Dan di sini sebelumnya saya mohon izin apabila nanti di dalam menyampaikan kurang berkenan ataupun tidak pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya masih belajar dan harus tetap belajar, dan monggo sareng-sareng belajar, nggih. Ketoke kok mlempeng to, padahal ning temen mboten kepanasan lho. Aduh kesemangatan yang di depan. Lah kula niki lho disalap teng mriki terusan. Niki kula sing kepanasan, panjenengan niki lho mboten kepanasan. Termasuk Pujastu Karang nggih, dalam beberapa tahun niki termasuk niki tinggi nggih pohonnya, bisa memberikan piyok-piyok ngono. Bisa memberikan kita itu tidak terlalu panas. Dulu-dulu panas ya. Panas. Tapi sekarang Atunggara lah, mboten kepanasan. Kula mawon sing kepanasan teng mriki, kersane mboten napa-napa nggih. Persembahyangan melasti yaitu salah satu persembahyangan yang diperingati setiap 1 tahun sekali, diperingati setiap 1 tahun sekali, dan ini adalah salah satu rangkaian dari Hari Raya Nyepi. Melasti memiliki makna yaitu membersihkan Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung adalah jagat raya, Buana Alit adalah diri kita. Kenapa kok jagat raya kok dibersihkan atau disucikan, nggih? Jadi di dalam lontar Sang Hyang Aji Swamendala mengatakan, melasti ngarannya ngiring prawata dewata, nganyotaken laraning jagat, papa klesa letuhing buana. Ngaran artinya adalah mengatakan. Jadi melasti mengatakan untuk meningkatkan ngiring prawata dewata, untuk menjadikan bakti dan serada kita kepada para dewa atau Sang Hyang Widiwasa, meningkatkan bakti dan serada kita kepada Sang Hyang Widiwasa. Lantas kenapa kita bersembahyang di tepi pantai? Napa nggih? Wonten pertanyaan ngaten niku napa mboten kinten-kinten? Kenapa kita setiap tahun bersembahyang di tepi pantai? Di sini bukan tanpa maksud, nggih. Jadi kita bersembahyang di tepi pantai, kita menyatu dengan alam, menyatu dengan alam. Di sini 4 unsur alam ada di sini, api, air, tanah, dan juga angin ada di sini. Kita menyatu dengan alam. Lanti mbak api, panas, kepanasan apa mboten? Angin,
angin. Kula wonten nggih pun bejo nggih, ada semilir-semilir angin. Menyatu napa mboten? Ya. Air. Niki sumber air. Sumber kehidupan. Dan tanah, kita memijak tanah, yaitu pasir. Jadi 4 unsur alam menjadi satu di sini. Makanya kita bersembahyang di tepi pantai, bukan kita menyembah pantai loh nggih. Kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Sang Hyang Widi karena di sinilah 4 unsur menyatu menjadi satu. Itulah bakti kita menyatu dengan alam. Nggih. Jadi kalau ada yang mengatakan umat Hindu kok nyembah segoro, kita menyatu dengan alam. Bakti dan serada kita kepada Sang Hyang Widiwasa kembali ke alam. Nggih. Dan juga tadi untuk ngirim bawa dewata nganyutaken laraning jagat. Ketika kita sudah menyatu dengan alam, kita akan mempunyai atau memiliki rasa kasih sayang kepada alam. Nggih. Jadi kita tidak akan merusak alam. Laraning jagat. Yang jagate dirusak berarti jagate loro. Sekarang banyak sekali sampah-sampah dibuang. Akhirnya terjadi apa? Loro napa mboten? Nggih, niku termasuk menghilangkan penyakit yang ada di alam kita atau di sekitar kita. Karena kita sudah memiliki rasa menyatu dengan alam, kita rasa saling sayang kepada sekitar kita, lingkungan kita, maka kita menjaga alam. Dan yang untuk Papa Klesa tadi nih, itu adalah menghilangkan kekotoran yang ada pada diri kita. Nggih. Ketika kita sudah sayang kepada lingkungan kita, maka pun kita akan memiliki rasa kasih sayang di dalam diri kita. Itulah cara kita menjaga lingkungan sekitar dan juga alam. Nggih. Jadi disinilah manfaat kita. Kalau kita sudah menjaga alam, maka kita akan mengingat yang namanya Trihita Karana. Nah, ini juga salah satu kita menyayangi lingkungan. Jadi ada sahabat kita, ya, kita juga harus bisa menyayangi sesama binatang juga, nggih. Trihita Karana adalah salah satu hubungan yang menimbulkan keharmonisan, nggih. Jadi tadi kalau kita sudah menyatu dengan alam, maka kita akan berpedoman kepada Trihita Karana tersebut, nggih, yaitu parayangan, pawongan lan juga palemahan. Sama hubungan kita kepada Sang Hyang Widiwasa. Kula lan panjenengan sedaya ngabekti dhateng ngarsaning Sang Hyang Widiwasa ngaturaken matur nembah nuwun napa ingkang dados kesehatan utawa kesuksesan kula lan panjenengan sedaya, nggih. Jadi ini tadi hubungan antara Sang Hyang Widi. Dan yang kedua dengan pawongan. Pawongan hubungan dengan sesama umat manusia, nggih. Sesama teman, sahabat, saudara, dan kita saling menjaga. Jangan saling menyakiti ataupun jangan saling membuat kita tidak nyaman dengan orang lain. Itu hubungan yang kedua. Dan yang ketiga tadi dengan palemahan atau alam sekitar sudah masuk di sini. Jadi ketika kita semuanya satu rangkaian, kita akan menjadikan keselarasan antara diri kita dengan alam sekitar, nggih. Dan yang kedua tadi untuk membersihkan atau mensucikan buana alit. Buana alit kok apa? Diri kita. Oh, makne sing ngarep. Diri kita, nggih. Kalau kita kotor, banyak debu, keringetan, cara membersihkan badan kita dengan mandi pakai air lagi kan. Nah, jadi cara kita untuk membersihkan badan kita dengan air, nggih. Makanya kenapa ketika kita bersembahyang, setiap kali kita bersembahyang selalu dipercikkan tirta kali Ibu Manggala dan ibu-ibu tadi dipercikkan tirtanya. Om pertama Sudam, Uditya Sudam, Om Tritya Sudam, Om Caturwi Sudam, Om Pancari Sudam, Sudam Wariastu dikepiuk nih wau. Piuk, enak sing ora pati nganu sik bugat, lek dikepiuk tirta nggih. Niku bukan tanpa alasan nggih. Napa ta sing dibersihne? Napa ta kula lan panjenengan sedaya kok diperciki tirta?
Iya. Untuk membersihkan poncondriya kula lan panjenengan sedaya sakderenge ngabekti. Napa mawon ta poncondriyane? Paningal, pamrungu, panambu, panucap lan kulit utawi panrasmi. Penglihatan. Kenging punapa penglihatane panjenengan kok disucikan matanya? Penglihatan. Kenapa harus disucikan? Supaya ketika kita berbakti kepada Sang Hyang Widi, sebelum kita fokus jangan memandang status koncone. Ojo ndelok sing elek-elek. Engko sananu ndeloki mari ngono menghilangkan konsentrasi kamu dan juga menghilangkan rasa bakti kita karena kita memiliki rasa yang kurang nyaman atau kurang pas, nggih. Setelah penglihatan apa sing disucikne wau yang dibersihkan lagi? Inggih menika pendengaran. Kalau kita sudah dikurangi untuk melihat sesuatu, maka kita harus mengurangi pendengaran kita untuk tidak mendengarkan hal yang buruk. Oleh sebab itu, kenapa sebelum kita bersembahyang, ibu-ibu ada yang menghitung. Jenengan mirengake napa mboten? Gosip dhewe ning mburi aku ngerti ya. Ning mburi kae mau wis ora statusnya akhirnya bergosip di sini. Nggih, jangan nggih. Makanya kita harus ada maksudnya kita melakukan untuk kekidungan bukan tanpa maksud loh. Wonten lho kekidungan ini wau ada hal-hal di situ yang bermakna doa loh nggih. Haning kan cipta sayati dik gue wedi seneni mak gunah suarane jan sumusup sajroning nolong sumpah iki mesti dibatin asline iki tenan sing ora genah asline gayane menutupi diriku supaya saya tidak malu padahal iki ana sing cengkoke lha niku wau nggih niku wau salah satu contoh mboten niku mawon lir kusuma babar ing gondo dupa arum nggih niku salah satu contoh. Jadi ketika kita ingin bersembahyang di situ sudah ada doanya. Jadi ketika ibu mangku menggala membakar dupa di situ sudah ada doa nggih gondo arume. Jadi kalau kita sudah mencium bau harum kita akan merasa ketenangan dan kenyamanan nggih. Mulai sakniki kinten-kinten mireng tiyang kekidungan napa mboten? Nggih, nggih ngidung ki ambakno mboten mireng ke mawon. Dan yang ketiga tadi apa? Pangucap, nggih. Jadi ketika kita sudah mengurangi penglihatan kita dengan hal yang buruk, mendengarkan dengan kekidungan, maka kita akan berusaha untuk mengendalikan ucapan kita, makanya disuruh kekidungan tadi. Nggih. Dan yang keempat yaitu penciuman pangambu. Lah nyapa to Mbak, kok iki diperlu disucikan? Apa iki mari ngambungi apa-apa ngono to Mbak kira-kira? Napa nggih? Kenging punapa kok niki perlu disucikan atau dibersihkan? Yaitu untuk kita bisa berkonsentrasi di sini. Ingat, keluar masuknya udara dari mana? Kula lan panjenengan ngraosaken urip napa wonten teng mriki nggih? Makanya kenapa kalau kita bersembahyang selain memejamkan mata kita harus bisa sedikit konsentrasi untuk melihat ujung hidung kita nih. Jadi selain mata kita terpejam untuk memusatkan konsentrasi kita bisa untuk fokus ke ujung hidung kita karena disinilah pusat kehidupan kita keluar masuknya udara. Dan yang kelima yaitu membersihkan kulit. Yang paling ngerasaknya yang terakhir adalah kulit. Semua lapisan dari tubuh kita berlapiskan dengan
kan sampean. Kita semuanya selalu ada kulitnya nggih. Jadi ini perlu dibersihkan. Jadi semuanya yang ada di dalam tubuh kita dibersihkan baik lahir maupun batin. Pramila lak rencange panjenengan tanglet, kenapa umat Hindu bersembahyang nggak tahu cuci muka? Ya ini kita sudah dibersihkan dengan tirta yang sudah dimantrami oleh Ibu Manggala. Bersih lahir batine panjenengan ngabet tidak tengarsane Sang Hyang Widiwasa. Sedanten damel napa? Tirta, memakai air, dan kita bersembahyang di tepi pantai karena kita, kalau di dalam Lontar Sundarigama mengatakan ngamet tirta kamandali ana ing sateleng samudra. Dudu tirta kamandanu nggih. Kamandalu adalah air suci di tengah samudra nggih. Jadi ingat, makanya kita bersembahyang di tepi pantai. Itu makna atau simbolisasi. Kita berucap terima kasih kepada Sang Hyang Widi karena air adalah sumber kehidupan yang ada di dunia ini. Nggih. Kok wis kepanasan. Jadi inti dari melasti adalah supaya meningkatkan bakti dan serada kita kepada Sang Hyang Widiwasa, menyatu dengan alam, dan juga untuk membuat kita bisa menahan cobaan atau godaan ketika kita melaksanakan catur brata penyepian. Kinten-kinten catur brata penyepian itu malam napa to niki? Malam Jumat nggih. Kamis malam Jumat nggih. Marapo malam Kamis nggih. Kinten-kinten saged nglaksanane napa mboten kula lan panjenengan sedaya? Injih. Berarti sama dione ya, karena kita semuanya berada di negeri rantau ini. Sakmadione yang bisa upawasa ya upawasa atau berpuasa dan bisa mengendalikan secara simbolisasi saja, simbol saja nggih catur brata penyepiannya. Dan di sini sebelum saya akhiri, selamat menyambut Hari Raya Nyepi tahun Baru Saka 1900 pinten